terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Pembacaan Alkitab pada hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12, dengan tema kegigihan dan ketekunan dalam melayani. Jika kita membaca pada pasal 19, Bapak Ibu, kira-kira tokoh siapa yang menjadi sorotan bagi kita semua tentang kegigihan dan ketekunannya dalam melayani? Ya benar, Rasul Paulus. Pembacaan kita pada pasal 19 ini adalah merupakan salah satu bagian dari perjalanan perkabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus, terkhusus di tempat-tempat yang sifatnya pedalaman. Dan ketika ia sampai di kota Efesus, ia bertemu dengan ke-12 murid yang telah dibaptis oleh Yohanes. Yang menjadi menarik adalah baptisan yang diterima adalah baptisan pertobatan. Bahkan ke-12 murid tadi belum mengenal siapa Yesus Kristus dan apa Roh Kudus, bahkan fungsi Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Pada saat itu juga Rasul Paulus mengambil inisiatif untuk kemudian mengajar, memberikan pemahaman kembali tentang Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Bapa, dan kesinambungan daripada ketiganya dalam rangka karya keselamatan. Dan kemudian mereka memahami dan menerima baptisan dengan rumusan yang baik dan benar, yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dan kemudian pengajaran tidak berhenti sampai di situ. Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya dan tiba di sebuah tempat peribadatan, mengajar di situ, berdiskusi, melakukan percakapan dengan banyak orang. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, penolakan. Injil diolok-olok dan mendapatkan penilaian yang kurang baik daripada masyarakat sekitar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dalam pelayanannya yang ditolak tersebut? Paulus berpindah tempat, mengambil kesempatan untuk mengajar di sebuah tempat perkuliahan yang kita kenal sebagai ruang kuliah Tiranus. Ada banyak orang yang tertarik dengan pengajaran Paulus dan menjadi berkat bagi banyak orang tentunya. Bahkan mereka yang hadir untuk belajar berasalkan dari berbagai macam wilayah, terkhusus Asia, suku budaya Yahudi, dan juga Yunani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, ada dua hal penting yang boleh kita ambil bersama-sama dari pembacaan kita di dalam pasal yang ke-19. Yang pertama adalah kuat kuasa Roh Kudus. Kita semua mengetahui bahwa Kisah Para Rasul pada dasarnya tema utama adalah tentang Roh Kudus. Roh yang memberikan kekuatan, memotivasi, memberikan semangat, penghiburan kepada para rasul, baik pun murid-murid yang melakukan perkabaran Injil. Sehingga kita juga boleh meyakini bahwa kehadiran gereja-gereja di dunia, termasuk gereja kita, GPIB Immanuel Tanjung Pandan, adalah merupakan bagian daripada karya Roh Kudus. Bukan hanya oleh karena kuat kuasa manusia, tetapi juga oleh karena tuntunan dan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Rasul Paulus adalah salah satu tokoh yang memanfaatkan, mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus. Lewat pelayanannya yang begitu menakjubkan Bapak Ibu, juga mengajak kita semua untuk kemudian senantiasa mengandalkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Baik dalam kegiatan sehari-hari, aktivitas, pekerjaan, bahkan juga pelayanan. Agar apapun yang kita katakan, pikirkan, lakukan, semua keputusan yang boleh kita ambil, apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang kita usahakan agar berhasil, seturut dengan kehendak Tuhan, membawa damai sejahtera dan berkat bagi banyak orang. Kemudian yang kedua, yaitu adalah tentang kegigihan dan ketekunan daripada Rasul Paulus yang melakukan pelayanan seperti demikian. Kita tahu Bapak Ibu, dalam perjalanan pelayanan yang niatnya baik, tidak selalu Paulus mengalami jalan yang lurus. Selalu ada lubang, selalu ada batu, selalu ada hal-hal yang menghalanginya dalam pelayanan. Di pasal ke-19 kita bisa melihat sebuah penolakan. Bahkan di kisah-kisah yang lain, penolakan, pengadilan, hukuman dalam penjara juga harus dialami oleh Rasul Paulus. Mungkin setiap kita bertanya-tanya, apa yang menjadi tujuan daripada Rasul Paulus melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang cukup berat? Kita boleh melihat di pasal yang ke-19 adalah sebuah penolakan. Bahkan di kisah-kisah yang lain, ia tidak hanya ditolak, tetapi juga diadili, bahkan harus mengalami hukuman di dalam penjara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Apakah ia merasa kecewa?
hingga kemudian mundur dari pelayanan, dari apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya? Tidak, Bapak Ibu. Memikirkan hal lain, berkreativitas mencari jalan keluar. Ditolak di tempat ibadah, ia beralih ke bangku-bangku perkuliahan. Itu adalah merupakan salah satu bentuk kegigihan dan ketekunan. Apa yang menjadi tujuan? Apa yang menjadi motivasi? Apakah mungkin Rasul Paulus ingin agar namanya dikenal banyak orang hingga memperoleh kehormatan juga dari banyak orang? Apakah mungkin Rasul Paulus hanya ingin membuat orang-orang menjadi sepemahaman dengan dirinya? Tentu tidak. Kita boleh melihat ada ungkapan syukur di dalamnya. Ia telah diselamatkan, ada harapan, juga boleh menyelamatkan banyak orang lewat jalan keselamatan dengan memberitakan Injil. Jika itu tujuan kita dalam pelayanan, motivasi dalam pelayanan kita adalah merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan atas setiap berkat dan penyertaan yang kita dapatkan dari Tuhan, maka apapun rintangan yang di hadapan kita, pergumulan, pencobaan, tantangan, rekan sekerja yang mungkin tidak sepaham atau bertolak belakang dengan kita, tujuan pelayanan kita adalah Tuhan, maka kita akan melaksanakannya dengan ketekunan dan kegigihan. Pelayanan Paulus adalah merupakan penyataan iman. Ya, aku menghadapi pergumulan, tetapi aku tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ya, aku menerima pencobaan, tetapi aku mau tetap melayani Tuhan. Baiklah sikap-sikap seperti demikian yang juga kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Tetap andalkan Tuhan Bapak Ibu, tetap andalkan Roh Kudus, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.